Asuransi kesehatan emang penting, tapi kamu nggak boleh asal beli asuransi kesehatan ya. Ketahui dulu jenis-jenis asuransi kesehatannya. Asuransi kesehatan dibagi menjadi beberapa jenis tertanggung pada kategorinya. Masing-masing kategori punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Buat memilih yang terbaik, kamu harus menyesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhan kamu. Nah, ini dia beberapa pembagian dari asuransi kesehatan. Yang pertama, berdasarkan jenis perawatan. Asuransi kesehatan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jenis perawatannya, yaitu asuransi kesehatan rawat inap dan asuransi kesehatan rawat jalan. Perbedaannya adalah, pada asuransi rawat inap, perlindungan yang diberikan berupa proteksi atas biaya perawatan yang dibutuhkan pasien yang menjalankan rawat inap di rumah sakit. Sesuai dengan namanya, jika pasien enggak menjalani rawat inap, maka biaya tidak akan ditanggung oleh asuransi kesehatan ini. Ketentuan rawat inap berbeda untuk masing-masing kebijakan produk asuransi. Ada yang harus berada di rumah sakit minimal 16 jam, ada juga yang membutuhkan masa rawat inap hanya 6 jam, dan semua biaya akan ditanggung. Asuransi kesehatan ini adalah salah satu jenis asuransi kesehatan yang paling banyak penggunanya. Sedangkan asuransi rawat jalan memberikan proteksi berupa biaya perawatan pasien jalan. Pelayanan medis yang terlindungi adalah seperti cek darah atau cek laboratorium, diagnosis, rehabilitasi, dan pelayanan medis lain yang tidak membutuhkan pasien untuk menginap di rumah sakit. Yang kedua, berdasarkan biaya yang ditanggung. Biaya yang ditanggung oleh asuransi rawat inap seperti biaya harian kamar rumah sakit, biaya kunjungan dokter umum, dan kunjungan dokter spesialis. Selain itu, biaya harian perawatan intensif, biaya pembedahan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan rawat inap juga ditanggung oleh jenis asuransi kesehatan ini. Biaya yang ditanggung oleh asuransi rawat jalan adalah pembedahan pulang hari, biaya pemeriksaan, biaya perawatan jalan, dan seluruh biaya lainnya yang berhubungan dengan rawat jalan. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh asuransi dengan manfaat khusus adalah manfaat-manfaat tambahan seperti kendaraan ambulans, biaya laporan medis, biaya alat-alat medis pembantu seperti kursi roda, dan biaya atas manfaat khusus lainnya. Yang ketiga, berdasarkan pihak yang ditanggung. Asuransi kesehatan dapat melindungi individu atau kelompok. Semakin banyak orang yang diberikan perlindungan, semakin tinggi juga premi yang harus dibayar. Biasanya, asuransi kesehatan untuk kelompok digunakan untuk keluarga atau sebuah perusahaan. Pada individu maupun keluarga, umumnya asuransi kesehatan sifatnya sukarela. Jadi, kamu dan keluarga dapat memilih untuk tidak memiliki atau memiliki asuransi kesehatan. Yang keempat, berdasarkan jenis pembayaran klaim. Terdapat dua jenis pembayaran klaim yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Ada yang jenisnya cashless, ada pula yang jenisnya reimburse. Jenis pembayaran klaim yang sifatnya cashless gak butuh kamu buat membayar biaya perawatan ibu kak. Biasanya pada jenis asuransi kesehatan ini, kamu akan diberikan sebuah kartu. Sebelum menjalani perawatan, kamu harus memberikan kartu ini ke pihak rumah sakit. Kartu ini berfungsi sebagai pengganti pembayaran rumah sakit. Jadi, kamu nggak perlu mengeluarkan uang pribadi untuk biaya perawatan yang dilindungi oleh asuransi. Sedangkan jenis pembayaran klaim yang bersifat reimburse adalah pada saat klien harus membayar seluruh biaya perawatan di muka dan kemudian mengajukan penggantian biaya setelah dari rumah sakit. Pengajuan biaya tersebut membutuhkan beberapa dokumen seperti kwitansi pembayaran, fotokopi identitas diri, serta keterangan dari rumah sakit. Sistem pengajuan klaim ini semakin sedikit dipilih karena prosedurnya yang memakan waktu lama serta banyak biaya yang tidak tergantikan. Salah satu kelebihan sistem reimburse dibandingkan cashless adalah angsuran premi yang lebih rendah. Yang kelima, berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara. Berdasarkan kepemilikan badan penyelenggara, asuransi kesehatan dapat dibagi menjadi dua jenis. Asuransi kesehatan badan swasta dan asuransi kesehatan badan pemerintah. Kalau badan swasta, sesuai dengan namanya, asuransi kesehatan swasta adalah asuransi kesehatan yang dikelola oleh perusahaan swasta. Sebaliknya, asuransi kesehatan pemerintah adalah asuransi kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Di Indonesia, asuransi ini misalnya seperti BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Asuransi kesehatan dari pemerintah memiliki salah satu kekurangan yang dirasakan oleh banyak pihak, yaitu kualitas pelayanan kesehatan yang kurang baik. Tapi kelebihannya, biaya kesehatannya mudah diawasi. Tapi apapun jenisnya, semakin cepat kamu punya asuransi kesehatan, semakin murah pula premi yang harus kamu bayar.